Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan pada minggu lalu, yaitu bolehkah kita dibaptis kalau kita bolehkah kita menjadi murid Yesus kalau kita tidak dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saudara, pertanyaan ini adalah menantang Anda dan mengoreksi diri kita sendiri. Mengapa itu harus dikoreksi? Karena menurut kebenaran ternyata saudara, kita ada sesuatu yang salah, something wrong, ada sesuatu yang salah tentang keimanan kita kepada Kristus. Nah, saudara, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan karena Engkau sang pencipta. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, dan itu kami tahu firman-Mu membawa kami menuju surga yang kekal ketika kami mentaati dengan sempurnanya. Terima kasih Bapa, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih nama kasih Kristus, tema kita pada saat ini adalah menjadi murid Yesus bukan sekedar murid. Ya, sekali lagi tema kita pada saat ini adalah menjadi murid Yesus bukan sekedar murid atau percaya saja. Tidak seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, melalui pertanyaan ini kita akan mendalami sebenarnya menjadi murid Yesus itu seperti apa. Nah, saudara, sebelum kita akan mengupas atau menjelaskan secara dalam, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ke-20, saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ketahuilah olehmu aku ini beserta dengan kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, tujuan kita membahas pertanyaan ini adalah untuk mengingatkan kita, untuk mengevaluasi diri kita yang mengaku menjadi orang Kristen. Kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita betul-betul memang menjadi murid Yesus? Nah, melalui pertanyaan ini yang Alkitab Perjanjian Baru jelaskan, itu kita diajak mengoreksi diri kita, apakah betul-betul kita sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Saudaraku, pertanyaannya adalah, bolehkah kita menjadi murid Yesus kalau kita tidak dikuburkan ke dalam air atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan ini? Pertama, saudara, dalam Matius 28 ayat 19, itu kata murid, itu dari murid Yesus itu dalam bahasa Yunani aslinya adalah Matheteusate to Kristo. Jadi murid Yesus adalah Matheteusate to Kristo, yang artinya murid daripada Yesus, yaitu murid atau terpelajar daripada Yesus Kristus. Nah, kalau kita murid terpelajar, berarti kita sudah menerima mata kuliah yang diajarkan oleh dosen atau guru yang telah kita terima pengetahuan itu. Nah, saudara, bolehkah kita menjadi murid Yesus kalau kita tidak dikuburkan ke dalam air atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saudara, menurut Matius 28 ayat 19, Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Dan saudara, kata dan adalah menghubungkan kata awal dengan kata berikutnya, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, banyak pengajar Alkitab takut membuka rahasia tentang baptisan itu. Mengapa? Karena sebelumnya pengajar Alkitab itu sudah diajarkan, sudah didoktrinisasi bahwa baptisan itu boleh dengan bendera, boleh dengan pasir, boleh dipercik, boleh di apa-apa di apa-apa saja, saudara. Padahal kalau kita mau jujur dan terbuka menggunakan nalar, analogi, dan intelektual kita, mari kita melihat Matius 28 ayat 19, kata baptisan mereka itu, baptis di situ. Apa maksud Yesus itu dibaptis? Nah, kata baptis, saudara, ternyata dalam bahasa asli Yunani di dalam Matius 28 ayat 19 itu dari kata baptisrutes.
Baptisontes ini saudara adalah akar kata daripada baptiso. Baptiso yang artinya dalam bahasa Inggris adalah immerse atau dicelupkan, yang artinya dicelupkan atau dibenamkan ke dalam air. Nah, Yesus mengharapkan murid itu, ya, jadikan murid dan baptis murid itu, masukkan ke dalam air, bukan dengan bendera, bukan dengan pasir, atau bukan tidak dibaptis, tetapi harus masuk ke dalam air. Nah, saudara, banyak pengajaran Alkitab juga tidak menjelaskan rahasia mengapa Allah menggunakan baptisan itu. Nah, saudara, Allah menggunakan baptisan masuk ke dalam air memiliki tujuan. Tujuan apa? Saudara, Allah menggunakan pertama air. Yang kedua, air itu harus dalam. Kenapa harus air itu harus dalam? Karena murid itu harus dimasukkan ke dalam air. Kenapa harus dimasukkan ke dalam air, saudara? Karena murid itu harus masuk ke dalam air, itu namanya dikuburkan. Dikuburkan dalam bahasa Yunani adalah suntafentes. Suntafentes artinya ditutup atau tertutup. Nah, ketika kita turun ke dalam air, kita masuk ke dalam air, itu namanya kubur atau suntafentes. Mengapa kita dikuburkan dalam air? Karena kalau Yesus dikuburkan, karena Yesus sudah mati toh, secara fisikal. Tapi kita kan masih hidup, tapi kita mati di dalam dosa. Nah, karena murid itu mati di dalam dosa, maka murid itu harus dikuburkan ke dalam air. Kenapa harus ke dalam air? Menggunakan air karena secara jasmani kita masih hidup. Kalau tubuh kita mati, rohani kita mati, maka harus terjadi sama seperti Yesus, dikuburkan ke dalam kubur itu. Kalau kita di tanah. Tapi karena secara jasmani kita masih hidup, maka Allah memerintahkan kita menggunakan air sebagai kubur, masuk ke dalam air. Saudara, apa yang terjadi di dalam air? Ketika di dalam air itu murid itu dikuburkan, maka kuasa Allah Roh Kudus bekerja di dalam air. Saudara, Roh Kudus tidak pernah bekerja di luar air untuk penghapusan dosa pertama. Harus di dalam air. Kalau Anda anti baptisan Yesus, Anda tidak akan pernah diampuni. Karena Kisah Rasul 2:38, baptisan adalah jalan keampunan dosa. Ya, hamartia apesi. Jadi dosa itu diampuni. Nah, cara pertama itu harus di dalam air. Ketika keluar dari dalam air, saudara, kita menerima hidup yang baru. Jadi setelah kita dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa Allah mengatakan harus atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itu menunjukkan kuasa Allah, atas kuasa Allah yang memiliki tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika keluar dari dalam air begitu, maka Yesus bukan hanya sampai di situ, dia tidak lagi berkata yang lain, tapi dia lagi berkata, apa dia katanya? Matius 28 ayat 20. Dan ajar murid itu yang sudah dibaptis atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar murid itu menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah melakukan sesuai dengan perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudara? Kalau belum, lakukan itu, saudara. Kalau Anda tidak melakukan itu, berarti Anda menentang ajaran Yesus, dan Anda tidak layak menjadi murid Yesus. Oleh sebab itu, tema kita pada hari ini adalah menjadi murid Yesus, bukan sekedar murid. Banyak orang mengaku Kristen, banyak orang mengaku saya mengikut Kristus, tetapi saudara, menjadi murid Yesus tidak gampang. Dia harus menerima pengajaran, sama seperti rasul-rasul yang lain. Sebelum menjadi rasul, Yesus kan didik mereka supaya menjadi murid. Murid itu adalah pengikut daripada follower Jesus Christ. Jadi pengikut daripada Kristus. Nah, setelah pengikut daripada Kristus itu jadi sempurna, maka Yesus memerintahkan para rasul pergi ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara, Anda juga setelah melaksanakan baptisan atas perintah Yesus, murid dan membaptiskan murid itu, setelah dibaptis, Anda juga harus memuridkan orang lain. Anda harus mengajar orang lain tentang baptisan itu. Tidak seperti yang diajarkan oleh orang sekarang. Oh, boleh percik dengan bendera dan pasir segala macam. Tidak, saudara. Ini benar-benar, kalau Anda mengetahui bahasa aslinya, Anda harus jujur mengatakan bahwa baptisan Yesus bukanlah percik. Baptisan Yesus itu dari kata baptisontes. Coba Anda kalau tahu bahasa asli, coba Anda baca dalam Matius 28:19, itu kata baptis itu baptisontes. Kemudian Markus 16 ayat 16, itu kata aslinya adalah baptisteis.
Kalau Anda tahu bahasa aslinya, itu baptistes, yang artinya sama dengan Matius sudah 19, kualitasnya sama, yaitu dari akar kata baptiso artinya immerse dalam bahasa Indonesia, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Nah, setelah murid itu keluar dari dalam air, Yesus mengatakan kepada Rasul, lanjutkan pendidikan itu dan ajar mereka menurut segala sesuatu yang aku pesankan. Apa Yesus pesankan? Sama seperti Yesus pesankan para Rasul membaptiskan orang lain, menjadikan murid orang lain. Jadi Anda setelah menjadi murid, Anda harus memberikan orang lain. Begitu terus sampai ke ujung dunia. Semoga pelajaran ini, saudara, menjadi berkat bagi kita, bahwa kalau Anda selama ini cuma menjadi murid Yesus saja tanpa dibaptis, sekarang lakukan, saudara. Apa ruginya Anda melakukan itu? Apakah Anda takut kepada pendeta? Ya, kepada Melkisedek? Jangan, saudara, karena bukan pendeta yang menyelamatkan, tapi firman yang menyelamatkan. Amin, saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Kami telah menerima pengajaran yang mengajarkan kepada kami kebenaran, agar kebenaran itu mengkuduskan kami. Ketika kebenaran mengkuduskan kami, maka kebenaran itu yang akan membawa kami ke surga. Sebagaimana tanah air kami yang Engkau sediakan, Bapa. Sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi 3:20. Terima kasih, Bapa di surga. Biarlah kami dapat berjumpa kembali dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemberitaan kebenaran yang akan datang. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, bila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873.